Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pitkat Septiana Putri dengan NIM 22020033. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi penyakit daun padi menggunakan CNN. Di sini ada komponen dan tools, ada dataset. Datasetnya berisikan gambar daun padi dan menggunakan model CNN, Convolutional Neural Network, dan toolsnya TensorFlow, Krauss, dan Google Colab. Selanjutnya di sini ada pre-processing data. Ini resize gambar ke ukuran, terus normalisasi nilai pixel, pembagian data training, dan validasi. Pertama-tama, gambar akan di-resize 224 kali 224 pixel. Kemudian setiap pixel dinormalisasi ke rentang 0 hingga 1 menggunakan rescale 1/255. Lalu datasetnya dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk validasi melalui validation split 0,2. Oke, selanjutnya di sini ada arsitektur model CNN, ada base model, mobile net v2, tambahan layer, global average polling, dense dropout, softmax. Kelasnya ada 6 kelas. Untuk model klasifikasi ini, saya menggunakan arsitektur MobileNet V2 yang sudah terbukti ringan dan efisien untuk tugas pengenalan data gambar. MobileNet V2 merupakan model pre-trained dari ImageNet, yang berarti model ini sudah dilatih sebelumnya pada jutaan gambar umum, sehingga bisa mengenali fitur visual dasar dengan sangat baik. Dalam implementasi saya menggunakan bagian awal dari MobileNet V2 sebagai feature extractor, kemudian saya tambahkan beberapa lapisan fully connected di atasnya, yaitu global average. Ini global average polling, kemudian dense layer dengan menggunakan 128 neuron, draw-out-nya 0,5 untuk mencegah overfitting, dan terakhir dense layer dengan fungsi aktivasi softmax untuk melakukan klasifikasi ke dalam 6 kelas penyakit daun padi. Sebelumnya sudah disebutkan juga bahwa datasetnya memiliki 6 kelas. Oke, selanjutnya di sini ada grafik akurasi dan loss. Di sini ada akurasi train dan validasi meningkat, loss menurun, model belajar dengan baik. Pada slide ini kita bisa melihat model selama 15 epoch. Ini melatih model CNN dan proses pelatihan model selama 15 epoch. Lalu grafik sebelah kiri menunjukkan akurasi model pada data training dan data validasi. Terlihat bahwa akurasi training meningkat secara naik, stabil dari awal hingga akhir mencapai lebih dari 0,9 atau 90%, sedangkan akurasi validasi juga meningkat dan stabil di sekitar 86%. Grafik di sebelah kanan adalah loss atau kesalahan prediksi model. Nilai loss pada data training terus menurun, menunjukkan bahwa model belajar dengan baik meskipun ada sedikit perbedaan antara akurasi training dan validasi. Model ini tidak menunjukkan gejala overfitting yang parah hingga model generalisasinya cukup baik terhadap data baru.
Secara keseluruhan, hasil grafik ini menunjukkan bahwa proses training berhasil dan model memiliki performa yang baik. Ini selanjutnya ada confusion matrix. Confusion matrix ini digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi daun padi, di mana setiap baris menunjukkan label sebenarnya. Ini setiap baris menunjukkan label yang sebenarnya, dan kolom menunjukkan hasil prediksi model. Selanjutnya di sini ada evaluasi model. Ada confusion matrix, classification report, ini berisikan tentang precision, recall, fit to score, dan kelas tertentu saling tertukar. Ini classification reportnya akurasinya 0,88, cukup baik. Setelah proses training selesai, selanjutnya saya melakukan evaluasi terhadap model menggunakan data validasi. Confusion matrix yang ditampilkan di sini menggambarkan beberapa sering model memprediksi masing-masing kelas dengan benar maupun salah. Sebagian besar prediksi berada pada diagonal utama, artinya prediksi sesuai dan label yang sebenarnya. Sementara itu, classification report memberikan matriks seperti precision, recall, Visato score. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik. Semua kelas termasuk dalam membedakan antara daun sehat dan yang terkena penyakit seperti tungro atau leaf blaze. Ini menunjukkan bahwa model saya cukup kuat atau akurat dan seimbang dalam klasifikasi. Ini slide selanjutnya ada contoh misklasifikasi. Ini yang berarti menampilkan 20 gambar yang salah ditebak. Keterangannya ada label asli dan prediksi. Pada slide yang ini ditampilkan beberapa contoh gambar yang salah diklasifikasikan oleh model. Gambar-gambar ini berasal dari data validasi seperti gambar menunjukkan dua label, label asli dan label prediksi dari model. Kesalahan klasifikasi seperti ini bisa terjadi karena kemiripan visual antara gambar. Analisis misklasifikasi ini penting untuk membantu kita memahami kelemahan model dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan dataset atau menyesuaikan arsitektur model. Dengan mengetahui jenis kesalahan ini, saya dapat lebih tepat dan menyempurnakan sistem klasifikasi. Sebelumnya ini TensorFlow-nya ada di bawah karena saya lupa menambahkan di bagian atasnya. Jadi baru saya tambahkan di bagian bawah sini. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.